Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat walafiat, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program kesayangan kita, Sekolah Fikih. Bagi Anda yang belum mengenal apa itu Sekolah Fikih, bisa menyaksikan profil singkatnya berikut ini. Ya, para pemirsa, demikianlah tadi sekilas tentang apa itu Sekolah Fikih. Selanjutnya, mari kita mulai perkuliahan kita di episode kali ini. Saat ini kita masih berada di level 1 dengan mata kuliah Fikih Zakat 1. Dan dosen dan narasumber kita alhamdulillah sudah hadir di kelas dan studio kita, yaitu Ustadz Hanif Lutfi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Materinya sebagai kuliah perdana di mata kuliah ini menarik sekali tentang pengertian zakat. Ya. Gitu, pengertian zakat dan juga pensyariatannya, begitu ya. Iya. Itu pemirsa yang mungkin akan kita bahas, kita kupas tuntas oleh Ustadz Hanif Lutfi di kesempatan kali ini. Langsung saja mari kita bahas pengertian zakat itu. Mungkin yang pertama adalah pengertian dari sisi bahasa, dari sisi istilah. Bagaimana zakat itu didefinisikan oleh para ulama, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bicara di kesempatan kali ini itu tentang pengertian zakat. Pengertian zakat. Biasanya kita mulai dari pengertian secara bahasa dulu. Secara bahasa. Memang kalau kita pengen bicara tentang fikih zakat, zakat itu sendiri secara bahasa nanti ada beberapa makna. Jadi satu kata ini memiliki beberapa makna. Zakat itu dari zai, kaf dan ta itu ta marbutoh. Iya. Paling tidak nanti ada artinya an-nama. An-nama itu artinya tumbuh pertama. Okay. Atau aziyadah, nambah. Okay. Tumbuh, nambah. Dan juga barokah. Hampir sama. Maknanya itu nambah gitu. Okay. Ini secara bahasa yang kita bisa tiga kaji. Makna itu ya. 3 makna. An-nama, barokah, dan ziyadah. Az-ziyadah, al-barokah. Okay. Makanya barokah, zakat, nama itu punya makna yang hampir mirip. Okay. Secara bahasa. Dan kita bisa temukan ternyata memang nanti di dalam Quran itu sendiri kata-kata zakat itu secara bahasa itu nanti ternyata disebutkan beberapa kali. Kata zakat. Kata zakat yang ternyata maknanya juga beda-beda. Maknanya beda-beda. Paling tidak nanti kita temukan ya nanti dalam Quran kata zakat itu yang pertama adalah bermakna suci. Itu yang pertama. Di zakat dalam Quran bermakna suci. Contohnya misalnya di surat Asy-Syams dikatakan bahwasanya qad aflaha man zakkaha. Di juz amma itu ya. Juz amma. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan, mensucikan jiwanya. Qad khaba man dassaha. Di sini memang kata-kata zakkaha itu masih punya kaitan mana derivasi dari kata-kata zakat itu sendiri. Maka kita sering dengar istilah tazkiyatun nufus. Pensucian jiwa. Iya, ini betul. Kata pertama artinya mensucikan. Makanya para ulama nanti mengartikan zakat itu sebagai pensucian jiwa dari orang yang memberikan itu. Ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Itu yang pertama ya. Atau misalnya di dalam Quran juga nanti makna zakat itu maknanya perbaikan. Zakat sama dengan perbaikan. Contohnya itu juga misalnya ada ayatnya. Ada. Di dalam surat Al-Kahfi dikatakan fa'aradna ayyubtilahuma rabbuhuma minhu zakatan. Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi nanti bercerita banyak ya. Di antara salah satu ceritanya itu tentang ketika Nabi Musa itu bertemu dengan Nabi Khidir. Di salah satu segmen cerita ini itu, ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir itu pernah ketemu dengan anak kecil. Ternyata anak kecil itu tahu-tahu dibunuh oleh Nabi Khidir. Lah, kan gimana sih Nabi Khidir kok tahu sebabnya gitu. Sebabnya kan tiba-tiba dibunuh. Tahu-tahu dibunuh. Terus dikatakan fa'aradna ayyubtilahuma rabbuhuma khairon minhu zakatan. Kenapa? Ternyata memang ada rahasianya. Jadi Allah itu pengen menggantikan sesuatu yang lebih baik
perbaikan dari anak itu nanti dia meninggal terus diganti dengan anak lain yang lebih bagus. Ini kata-kata zakat di dalam Quran itu perbaikan. Dan zakat ini katanya zakat, tapi bukan zakat yang kita pahami dalam syariat kita. Khairum minhu zakatan. Sebagai perbaikan dari anak yang tadi yang insya Allah kalau gede katanya jadi anak yang kurang baik gitu. Kemudian kata zakat juga ternyata maknanya lain, secara bahasa juga ada juga. Yang ketiga yaitu pujian. Tadi perbaikan, yang pertama suci, yang ketiga pujian. Di sini memang kata-kata zakkayu zakki tazkiyatan itu artinya itu juga pujian, sebagaimana di dalam surat An-Najm dikatakan fala tuzakku anfusakum. Kalian jangan memuji diri kalian sendiri. Ini ibarat kata narsis gitu ya, memuji diri sendiri. Ini nggak boleh nih. Nah, walaupun fala tuzakku anfusakum. Ini kadang kita agak ini. Tadi yang pertama qad aflaha man zakkaha. Tetapi zakka itu tazkiyatun nufus, ya kan? Itu membersihkan. Kalau ini malah disuruh gitu ya, disuruh yang pertama. Gitu. Maksudnya orang yang sukses ya harus membersihkan dirinya. Harus membersihkan dirinya. Kalau ini yang dilarang. Ini malah dilarang. Jadi ada zakat yang dilarang. Betul. Walaupun zakat bukan dalam arti istilah ya. Dalam arti bahasa dikatakan sebagai memuji diri sendiri. Dan memuji diri sendiri ini tidak boleh. Makanya nanti para ulama ada yang tidak memakai kata tazkiyatun nufus biar tidak kena ayat ini. Fala tuzakku anfusakum. Kalian jangan memuji diri kalian sendiri gitu. Ini paling tidak nanti ada beberapa makna bahasa dari zakat. Itu sendiri. Di mana yang pertama secara bahasa tadi artinya an-nama, tumbuh, barokah, aziyadah, nambah, dan al-barokah. Dan ternyata di dalam Quran maknanya juga berbeda-beda. Walaupun minimal ada 3 hal itu tadi ya. Ada 3 hal itu. Ada perbaikan, kemudian suci, dan satu lagi adalah memuji. Fala tuzakku anfusakum. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah? Secara istilah ini kalau kita bicara arti zakat secara istilah berarti kan secara istilah syar'i gitu ya. Betul. Nah, bicara tentang zakat istilah syar'i, kita akan melihat dari para ulama dulu memaknai zakat seperti apa. Memang hampir-hampir ulama itu ketika memaknai zakat hampir-hampir sama. Cuma redaksional dari beberapa ulama ternyata ada sedikit berbeda. Tapi secara substansial sama saja. Kita coba lihat dari pertama mungkin dari mazhab Hanafi ya. Dikatakan dalam sebuah kitab Maraqil Falah dikatakan bahwasanya zakat itu tamliku juz'i malin maksus, memberikan hak kepemilikan dari sebuah harta yang khusus, ya kan? Min malin maksus, dari harta yang itu khusus, ya kan? Lisaksin maksus, kepada objek yang khusus juga, kepada orang yang diberi itu khusus. Ayyanahu syari' liwajhillahi ta'ala, di mana asyari' Allah itu sudah memberikan sebuah ketetapan. Jadi memberikan hak milik dari harta yang khusus kepada orang yang khusus dengan jumlah yang khusus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus. Dari khusus definisinya ini, makanya ini perlu diperjelas lagi ya, Ustaz. Insyaallah nanti kita coba perjelas ya. Nanti apa ini maksud dengan malin maksus, harta yang khusus, kemudian min malin maksus. Itu ya. Iya. Dari harta yang khusus, li syakhsin maksus, kepada orang yang khusus. Maksudnya penerima zakatnya itu ya. Emang ini nanti pengertian yang biasa diucapkan oleh para ulama Hanafi, di mana malin maksus itu artinya ya tidak setiap harta kena zakat gitu. Kepada orang yang khusus berarti tidak semua orang itu dapat zakat gitu. Yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam definisi dari mazhab Hanafi. Artinya tidak semua harta kena zakat. Kemudian tidak semua orang mendapatkan zakat juga, dan tidak semua orang juga membayar zakat. Gitu. Makanya ada kata maksus itu khusus itu di situ, tertentu gitu ya. Barangkali nanti antum bisa menjelaskan penjelasan ini secara lebih detail di segmen kedua, karena di segmen pertama waktunya sudah selesai. Para pemirsa, tentu masih sangat menggantung definisi ini kalau tidak dijelaskan lebih rinci lagi. Maka jangan kemana-mana, kita akan menyimak lebih lanjut penjelasan lebih detail tentang definisi baik dari madhab Hanafi tadi lanjutannya maupun dari madhab yang lain, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ikuti terus Sekolah Fikih, jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih.
Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih. Kita sudah sampai di segmen yang kedua. Di segmen yang pertama tadi masih ada penjelasan tentang definisi zakat dari mazhab Hanafi yang mungkin Ustadz perlu menjelaskan ulang. Betul. Karena tadi masih secara global saja. Biar sedikit lebih detail, baru kemudian melanjutkan ke mazhab yang selanjutnya, mungkin Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Silakan, Ustadz. Kalau dari pengertian mazhab Hanafi tadi kan harta yang khusus itu maksudnya tidak semua harta itu kena zakat. Tidak semua harta, Yaitu betul. para ulama nanti membahas harta ini kena, harta ini tidak. Ini namanya nanti al-amwal allati tajibu fiha zakah. Yaitu harta apa saja sih yang wajib zakat. Ini nanti ada kriterianya. Ada kriterianya. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ada episode khusus. Ada episode khusus tentang harta apa saja yang kena zakat. Kemudian berapanya itu juga khusus. Oke. Di dalam bahasa syar'i nanti ada kalanya 2,5%, ada kalanya 5%, ada kalanya 10%. Gitu. Dan ini memang ayanahu syari'. Berapa persennya itu bukan buatan manusia. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala berapa persentasenya kepada orang yang khusus gitu. Maksudnya apa? Bukan khusus itu VVIP bukan. Tapi namanya mustahik zakat. Nanti insya Allah di episode berikutnya juga ada siapa sih yang disebut mustahik itu. Apakah anak yatim juga mustahik, terus orang fakir miskin itu apakah mustahik atau tidak, ini nanti khusus nih. Betul. Atau memang kalau kita bisa lebih gali lagi dalam pengertian mazhab Maliki nanti sekarang yang kedua berarti ya. Yang kedua di antara mazhab Maliki itu begini, ikhraju juz'in makhsus, mengeluarkan sebagian harta yang khusus, min malin balaghoni soban, dari harta ini lebih spesifik nih, yang sudah mencapai kadar minimal orang disebut punya zakat, punya harta banyak, yang biasa disebut dengan nisab. Nisab itu kadar minimal orang wajib zakat. Yang nisab ini nanti macam-macam yang kita akan kaji berikutnya. Limustahiqihi, diberikan kepada siapa? Sebenarnya bukan diberikan kepada amil ya sebenarnya. Diberikan kepada orang yang berhak. Ini yang kalau di Hanafi disebutnya syaksin maksus itu. Syaksin maksus itu namanya itu mustahik ya kan. Intamal milku, jika kepemilikannya itu tam. Sudah. Tam itu sempurna. Sempurna itu maksudnya dia memang harta dia, bukan harta dia gitu. Spanyol gitu, bukan. Spanyolong bukan gitu. Kemudian wal haul ghairu ma'dinin wa harsin, di mana harus mencapai satu haul. Satu tahun itu gitu tahun hijriyah ya. Selain ma'din hars. Di dalam mazhab Maliki nanti ma'din itu barang tambang, tidak ada syarat haul. Dan juga hars itu tanaman, tidak ada syarat haul. Dia ketika harus zakat pada saat itu tidak harus menunggu 1 tahun. Atau misalnya dalam mazhab Syafi'i juga hampir sama sih, mirip ya, hampir mirip, yaitu ismun lima yukhraju an malin wa badanin ala wajhin makhsusin, yaitu suatu nama di mana lima yukhraju terhadap suatu harta yang dikeluarkan dari malin, dari harta wa badanin, dan juga jiwa. Ya kan, ala wajhin makhsus, di mana ini kriterianya nanti khusus. Nah, ini ada pengertian lebih, di mana zakat ternyata nanti dibagi menjadi 2, yaitu mal dan badan. Mal itu harta, badan itu jiwa. Lebih mudahnya begini, kalau zakat badan itu zakat fitr. Selain itu namanya zakat mal. Itu yang dibayarkan cuma setahun sekali itu. Ada yang setahun sekali, ada yang ketika dapat ketika tanaman itu kan ketika ketika sedang panen gitu. Nah, ini namanya semuanya zakat mal. Zakat mal itu tidak hanya cuma zakat duit gitu. Tapi selain zakat fitr ini yang zakat badan itu. Zakat fitr itu namanya zakat mal gitu. Nah, ini tentang mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali itu hampir juga sama. Hakun wajibun fi malin maksusin li ta'ifatin maksusah fi waqtin maksus. Hakun wajibun. Hakun wajibun, sebuah kewajiban di mana harus dibayarkan oleh orang yang punya harta khusus, ya kan, kepada orang yang khusus di waktu yang khusus. Nah, ini kata-kata khusus ini kenapa para ulama menggunakan kata khusus? Karena ternyata varian zakat itu macam-macam, berbeda-beda. Makanya pengertian definisi itu harus jamek manik, di mana harus melingkupi semua zakat dan juga harus membatasi dari selainnya itu. Tapi dari semua definisi mungkin bisa disimpulkan bahwa intinya adalah
Pertama, tidak semua harta itu dikeluarkan zakatnya. Tidak semua dikeluarkan Hanya harta zakatnya. tertentu saja. Betul. Itu yang pertama. Yang Kemudian yang pertama. kedua, jumlahnya juga tidak sama gitu ya. Betul. Ada tadi 2,5%. Itu untuk jumlah yang dikeluarkan. Iya, ya. jumlah yang dikeluarkan. Nanti mulai kapan harta itu wajib Jadi zakat? ketika jumlah itu ada jumlah yang dikeluarkan, ada yang disebut sebagai jumlah nisab gitu ya. Jumlah nisab atau jumlah minimal Jumlah harta minimal itu wajib harta. zakat gitu. Jumlah minimal yang baru setelah mencapai titik jumlah minimal ini, Betul. atau yang disebut sebagai titik nisab itu Nisab, Ustaz ya. Baru dikeluarkan zakatnya, yang pengeluarannya juga sudah ditentukan. Betul. Sudah maksus kepada itu ya. siapa? Itu juga kepada orang-orang ini tertentu juga. Pengeluarannya atau mungkin bisa dikatakan distribusinya kepada siapa? Itu Iya. juga orang-orangnya tertentu. Makanya nanti yang menjadi hal pembeda antara zakat dengan sama-sama mengeluarkan duit lillahi ta'ala itu nanti ada di antaranya itu kepada siapa? Kepada siapanya? Maksudnya Betul. begini, zakat itu sebenarnya dia khusus. Makanya ulama itu mendefinisikan zakat itu sesuatu yang khusus. Artinya harta zakat ini tidak bebas kita gunakan. Betul. Contohnya apa? Zakat buat bangun jembatan. Ini sebenarnya tidak ada hal di situ. Iya. Lah, terus pakai apa? Dana apa? Dana lain masih banyak. Makanya nanti setelah ini kita akan kaji bersama tentang pengertian dari zakat, Dan infak, hal-hal yang terkait hal-hal yang dengan terkait harta dalam harta. membelanjakannya. Betul. Gitu ya. Makanya nanti ini jangan salah ya. Kadang orang meluas-luaskan zakat, meluas-luaskan itu bisa jadi dari dua hal. Pertama dari inputnya, yang kedua dari outputnya. Inputnya itu begini. Sumbernya gitu itu ya. diluas-luaskan sampai dibuat apa itu juga diluas-luaskan. Padahal yang namanya harta zakat itu malun maksus gitu. Malun maksus. Harta tertentu. Harta Tidak tertentu. boleh diluaskan kepada yang di luar tertentu Betul. itu. Kenapa? Karena begini, zakat ini konsekuensinya wajib. Ketika orang itu tidak membayar zakat, berarti dia tidak Melaksanakan mengamalkan salah kewajiban. satu rukun Islam. Bahkan nanti di dalam pensyariatan Abu Bakar itu dia beliau Memerangi gitu memerangi. Nah, ketika zakat itu diluas-luaskan, ini nanti akan repot. Kalau tidak bayar gimana kan gitu Betul. kan? Kepada siapa? Itu juga khusus, ya kan? Bahkan nanti dalam ayat tentang mustahiknya itu pakai segot innama. Innama itu lil hasr, hanya bagi 8 asnaf gitu. Makanya apakah zakat bisa mengentaskan kemiskinan? Bisa gitu. Hanya saja memang kita harus tahu tidak hanya instrumen zakat yang bisa mengentaskan kemiskinan. Di poin inilah kenapa para ulama dalam mendefinisikan zakat itu dia khusus. Oke. Ini titik pentingnya itu ada pada kata khususnya. Betul. Ini. Baik pada harta yang harus dikeluarkan yang mana. Iya. Itu yang pertama, tidak boleh di luar harta itu. Kemudian yang kedua, kepada siapa harus diberikan zakat atau didistribusikan. Iya. Yang mungkin ada 8 asnaf itu maksudnya itu Iya, ya. betul. Kalau keluar dari itu tidak diperbolehkan. Insya Allah kita di belajar fikih zakat ini, kita mulai dari fikih klasik zakatnya, di mana para ulama dulu membahasnya seperti apa. Oke. Biar nanti para pemirsa sekalian juga tahu nih, ketika ada zakat modern, kok yang satu bilang wajib, yang satu tidak bilang wajib, kita paham nih. Maka nanti di dalam rumah fikih Indonesia ini, ketika bicara tentang fikih zakat, kita mulai dari fikih klasiknya dulu, sampai nanti kita akan melanjutkan kepada fikih-fikih zakat yang modern. Biar kita tahu asli syar'inya bagaimana. Mungkin definisinya saya kira sudah cukup Ustaz, dari 4 madhab ini. Apakah kalau Ustaz tadi bilang yang kontemporer atau yang modern, definisi yang modern juga ada mungkin barangkali Ustaz? Ya sebenarnya sih nanti kalau kita lihat definisi modern itu juga ngambil dari definisi klasik juga. Paling gitu. tidak nanti kalau kita bicara tentang zakat, kan ikonnya kan biasanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi barangkali bisa antum sebutkan tentang Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini, tentang definisi zakatnya atau pemikiran zakatnya nanti di segmen yang ketiga Ustaz. Karena kita dibatasi waktu pemirsa, maka kita akan lanjutkan kembali tentu saja pembahasan tentang fikih zakat ini, terutama pada definisinya, nanti di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih. Kita sekarang sudah sampai pada segmen yang ketiga dalam episode pengertian zakat dan pensyariatannya.
Nah, di segmen yang kedua tadi Ustadz Hanif sudah menjelaskan tentang definisi dari 4 mazhab yang ada dan juga mau menjelaskan tentang definisi dari ulama kontemporer yang dikenal sebagai ikon zakat, yaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nah, kira-kira definisinya beliau seperti apa, Ustadz? Begini, memang Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini beliau terkenal sebagai ulama yang bisa dikatakan patokan ulama-ulama modern dalam membahas zakat modern. Gitu. Modern. Kenapa? Ya karena beliau nulis disertasi yang judulnya itu Fiqhuz Zakah, gitu, 2 jilid. Ya kalau dibilang pengertian zakat menurut beliau sih sebenarnya nggak jauh beda dengan ulama-ulama gitu ya, yang dulu. Cuma cara pandang beliau itu cukup beda begini. Beliau memandangnya itu disebut zakat itu bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah tetapkan untuk diberikan kepada orang lain. Jadi titik bedanya di mana? Titik bedanya begini. Beliau itu memandang zakat itu langsung kepada harta yang kita miliki, tapi oleh Allah ini bukan hartamu, ini harta orang yang berhak gitu. Ini titik tekannya kepada harta yang kita miliki yang sedangkan Allah tetapkan. Ulama dulu kan ikhraju juz'in makhsus, hampir sama sebenarnya ya. Tapi di sini nanti beliau yang nggak jauh beda sih sebenarnya. Ini karena pengertian zakat ya dari dulu seperti begitu. Itu. Mungkin nanti kita bedanya itu bukan di pengertian mungkin. Tapi apa saja yang wajib zakat, ternyata antara ulama-ulama mazhab yang telah lalu dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini ternyata nanti agak sedikit berbeda gitu. Kalau dari definisi nggak jauh beda. Yang beda nanti konsekuensi dari sebuah ayat misalnya gitu. Betul. Ya. Berarti pertanyaan selanjutnya setelah kita tahu definisi 4 mazhab dan juga dari Syekh Yusuf Qaradawi tentang beberapa istilah yang terkait dengan membelanjakan harta yang salah satunya adalah zakat. Tapi sering disandingkan berbarengan dengan istilah zakat. Misalnya ada lembaga-lembaga zakat, infak, sedekah seperti itu. Nah, makna dari zakat, infak, sedekah sampai dijadikan satu lembaga tersendiri apakah karena memang sama atau bagaimana ini? Begini, memang nanti ada beberapa istilah yang mewakili kita memberikan harta kepada orang lain. Yaitu yang biasa kita kenal dengan zakat, yang kita bahas infak dan sedekah. Infak, sedekah. Memang kenapa kok dipisah ya? Karena konsekuensi hukumnya ternyata sedikit beda. Walaupun nanti di dalam redaksional Al-Qur'an kadang kata-kata zakat itu memakai kata-kata sedekah atau memakai kata-kata infak. Zakat diwakili dengan kata infak juga, diwakili dengan kata sedekah juga gitu ya. Makanya kita akan membahas satu persatu nih. Apa itu infak, apa itu sedekah, apa itu zakat, biar kita tahu nanti sedikit perbedaannya di mana dan kita juga tidak salah ketika menyebutkan sesuatu itu. Mungkin kita awali dari yang paling umum dulu nih. Yang paling umum apa sih? Yang paling umum itu kata-kata infak. Jadi infak lebih umum. Dia yang paling umum dari semuanya, dari ketiga. Dari ketiganya. Infak, sedekah, zakat. Kita akan membahas kalau kita bikin lingkaran terbesar itu infak. Lingkaran terbesar itu infak. Nanti di dalamnya ada zakat, termasuk juga ada sedekah. Sebenarnya lingkaran kedua itu sedekah. Lingkaran kedua sedekah. Di dalam sedekah nanti ada zakat. Jadi kalau bisa digambarkan itu lingkaran pertama itu infak, di dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada zakat. Makanya para ulama dalam mendefinisikan kan pakai zakat itu harta yang khusus. Kenapa? Karena dia spesifik, sangat dalam lingkarannya gitu ya. Tadi yang terdalam. Kita akan coba masuk ke infak. Infak itu dari kata anfaqo yunfiku. Nafaqo itu nun faqof, itu artinya sebenarnya itu lolos. Makanya dalam bahasa Arab itu gang itu namanya nafak. Tembus gitu. Ibarat kata harta itu tidak nyangkut di kantong, tapi nembus gitu. Ini dari asli bahasanya ya. Asli bahasanya. Adapun nanti di dalam bahasa Al-Qur'an ternyata kata-kata infak itu nanti macam-macam maknanya. Tidak satu makna. Yang paling umum adalah infak itu artinya membelanjakan harta. Intinya mengeluarkan harta itu infak namanya gitu ya. Baik fisabilillah, baik di jalan Allah ataupun di jalan setan. Contohnya apa? Berinfak di jalan setan. Ada ya kan. Dia lagi main judi, yuk infak yuk gitu. Itu disebut infak juga gitu ya. Infak karena apa? Membelanjakan duit. Kita ke mall ya kan, beli barang, infak yuk gitu. Hanya infak secara bahasa. Karena dia artinya membelanjakan harta. Di dalam Quran dikatakan dalam surat Al-Anfal ya.
law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalaupun engkau membelanjakan harta semuanya, kamu itu nggak bisa membuat orang itu jadi jadi bersaudara. Itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata infak ini nanti dia artinya itu membelanjakan harta. Baik fi sabilillah maupun fi ghairi sabilillah. Baik infak fi sabilillah maupun infak tidak di jalan Allah, karena maknanya membelanjakan. Jadi yang pertama, semua orang pasti berinfak ya. Betul, hanya saja apakah fi sabilillah atau bukan. Betul. Gitu. Okay. Ini yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, kata-kata infak biasa kita sebut suami saya memberikan nafkah. Kan? Sama nih, lafadznya sama, nun fakoh. Dan ini dari kata-kata infak. Ini artinya yang kedua adalah memberi nafkah. Memberi nafkah. Biasanya memberi nafkah kan kepada anak dan istri gitu. Dan ini memang nanti ada di dalam Quran dikatakan surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Di mana laki-laki itu harusnya yang memberi nafkah kepada istri dengan harta mereka. Wa bima anfaqu, ya kan? Memberi nafkah. Bukan berarti dia memberikan sedekah kepada istrinya, bukan, tapi memberikan nafkah. Lah, ada ayat yang lain, Ustaz? Ada. Lah ini kadang kita salah nih. Maksudnya begini. Kata-kata nafkah, kata-kata infak ini hampir sama. Kadang orang kelirunya begini, memaknai kata nafkah dengan infak. Di dalam surat At-Tolak disebutkan bahwasanya liyunfik du sa'atin min sa'ati. Orang yang punya duit itu harusnya dia berinfak dari apa yang dia punyain. Ini kan terus kelanjutnya begini. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu. Kalau dia itu sedang tidak punya duit banyak, wa man qudira 'alaihi rizquhu, rezekinya sedang seret, kan? Falyunfik mimma atahu. Maka dia infaklah dari apa yang diberikan Allah. Ini kadang orang memaknainya begini, walaupun nggak salah banget sih. Kalau kalian sedang nggak punya duit, maka infaklah gitu. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kan kita tidak sedang menggandakan duit nih dengan Allah gitu. Nah ini salah. Salahnya apa? Kalau memberikan duit infak kepada Allah mengharapkan imbalan itu nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau dengan berdasarkan ayat ini kurang tepat. Ini saya karena memanfaatkan ayat. Iya, karena apa? Ayat ini bukan bicara tentang infak kita sedekah, bukan. Tapi ternyata konteksnya adalah suami itu dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik ketika menjadi istri maupun dia ketika ditalak. Dan ini masuk dalam surat At-Tolak. Ketika dia ditalak dan tolaknya bukan bain, dia masih wajib memberikan nafkah. Memberikan nafkah. Dari apa? Kalau dia duitnya banyak, ya berinya sebagaimana dia punyanya. Kalau nggak punya duit, ya sekuatnya. Makanya wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu. Jadi yang dimaksud kata infak di ayat ini bukan infak yang mananya sedekah gitu. Bukan. Tapi infak yang mananya memberikan nafkah. Betul. Yang merupakan kewajiban suami kepada istrinya. Makanya nanti kalau dalam bicara tentang ayat Quran, ini kita tidak boleh nih nyomot doang gitu, walaupun bahasanya sama gitu. Tapi kan konteksnya apa nih gitu. Ini juga harus dipahami kepada para jamaah sekalian nih, bahwasanya konteks di sini ini sedang bicara tentang suami kepada istrinya. Kewajiban itu yang memberikan nafkah. Sampai nanti ini jangan sampai keliru gitu. Masih ada ayat yang lain tentang nafkah? Ada. Ini kalau ayat yang lain udah cukup saya kira. Lah yang selanjutnya kata infak itu juga artinya mengeluarkan zakat. Infak mengeluarkan zakat. Nanti di dalam ayat Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Para ulama sepakat makna dari infak ini artinya mengeluarkan zakat dari harta yang kita punya. Jadi infak sama dengan membelanjakan harta, sama dengan memberi nafkah, sama dengan mengeluarkan zakat tadi. Masih ada kata makna lain dari kata infak? Masih. Ini nanti maknanya? Makna lain itu biasanya kata infak yang berarti sedekah itu nanti ada spesifikasinya. Tapi tentang spesifikasinya nanti bisa antum jelaskan di segmen berikutnya, Ustaz. Ya. Para pemirsa, karena keterbatasan waktu di segmen ini, penjelasan tentang kata infak dengan maknanya yang sangat amat beragam nanti akan kita simak kembali nanti setelah yang satu ini.
Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih. Nah, kita sudah sampai pada segmen yang keempat. Akan kita lanjutkan lagi tentang makna infak, Ustaz tadi. Iya. Bisa dilanjutkan lagi tadi. Kalau yang tadi sebelumnya infak itu artinya zakat. Betul. Ya kan? Ini yang selanjutnya itu infak itu artinya ya membelanjakan harta sodakoh. Biasanya kata-kata infak yang bermakna sodakoh itu biasanya diikuti dengan kata-kata fisabilillah. Contohnya nanti di dalam surat Al-Baqarah dikatakan wa anfiqu fisabilillah, dan berinfaklah fisabilillah wala tulqu Nah, itu maknanya sedekah. Maknanya sedekah. Kemudian masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, yaitu orang-orang yang mengeluarkan harta fisabilillah, ya kan? Kemudian ada wa ma tunfiqu min syai'in fisabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Jadi sedekah itu infak yang fisabilillah. Gitu. Wa ma lakum alla tunfiqu fisabilillah. Makanya di sini kali bisa katakan infak itu artinya luas. Bisa fisabilillah, bisa fi ghairi sabilillah. Betul. Lah, ini infak kalau sudah dikatakan fisabilillah berarti itulah artinya lebih spesifik, namanya sedekah itu. Dan ini membedakan kata-kata infak dengan yang arti sedekah dengan arti yang lainnya, yaitu biasanya ditambahkan kata-kata fisabilillah itu. Ini terkait infak gitu. Oke. Kalau terkait kata yang kedua sedekah. 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 Kalau tadi kita sudah buatkan gambarnya ya, kalau infak itu yang paling lingkaran tinggi, besar, lingkaran paling fisabilillah maupun fisabilillah. Nanti ternyata kalau infak fisabilillah itu namanya sedekah, ya kan? Yang di tengahnya. Yang di tengah. Maka gitu nanti kalau dibagi menjadi dua, infak itu yang tinggi, yang besar, dibagi dua, fisabilillah sama fi ghairi sabilillah. Kalau fisabilillah itu namanya sedekah. Nah, kalau fi ghairi sabilillah itu bukan namanya sedekah. Nah, maka pengertian sedekah ini para ulama menyebutkan ma yukhrijuhul insan min malihi ala wajhil qurbah, yaitu harta atau apapun yang diberikan oleh manusia kepada orang lain fi wajhil qurbah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin nanti kita tidak hanya cuma membahas tentang harta ya. Sedekah itu ternyata nanti luas. Bukan hanya harta. Tidak hanya cuma harta. Makanya sedekah itu sebenarnya intinya itu mengeluarkan harta di jalan Allah gitu. Baik sifatnya sedekah itu nanti wajib atau sunnah. Yang wajib zakat. Selain itu berarti sunnah. Itu yang seperti hibah. Yang sunnah itu gitu ya? Hibah ya, wakaf. bisa jadi wakaf. Lah ini juga unik. Kata-kata wakaf ini kita belum bahas nih ya. Sebenarnya kata wakaf itu masuk dalam sedekah yang sifatnya sunnah, tetapi dia punya keistimewaan. Harta yang kita wakafkan itu tidak habis. Kenapa? Karena memang pengertian wakaf itu nanti Nabi pernah bersabda begini, tasaddaq bi aslihi la yuba wa la yuhab wa la yuras. Di mana infak itu sebenarnya dia masuk dalam masuk dalam bab sedekah nih. Cuma yang disedekahkan itu bukan asal dari barangnya. Bukan barangnya itu, tetapi kemanfaatan dari suatu barang. Makanya wakaf, di sini gitu ya? Ini namanya wakaf, dan wakaf itu masuk dalam bab sedekah gitu. Makanya tapi kalau sedekah dia lebih bukan wajib lagi. Gitu ya. Sedekah bisa wajib, bisa sunnah tadi ya. Sedekah itu infak fisabilillah gitu. Nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau wajib zakat. Selain itu berarti sunnah. Di antaranya nanti ada sedekah jariyah. Sedekah itu artinya memberikan suatu, jariyah itu yang mengalir. Sedekah jariyah itu bukan berarti keropak amal yang dia jalan itu bukan ya. Itu mengalir. Itu mengalir sih, cuma mengalir orangnya bukan mengalir pahalanya. Nah, ini sedekah jariyah itu artinya yang pahalanya selalu mengalir. Nah, ini kalau kita perhatikan nanti kalau kita ada orang yang meluas-luaskan zakat, sebenarnya pengentasan kemiskinan paling bagus itu selain zakat adalah wakaf ini. Ya. Kenapa? Karena kalau wakaf itu barangnya nggak habis sampai hari kiamat. Betul. Gitu. Terus kalau zakat kan tadi ada lisyaksin maksus gitu ya. Distribusinya itu sudah terbatasi pada asnaf atau kelompok tertentu saja. Sedangkan wakaf mungkin lebih luas. Kalau wakaf itu inputnya, sumbernya itu bisa apa saja. Bisa apa saja, keluarnya juga. Itu bisa kepada siapa saja, asalkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam fakta sejarah nanti wakaf itu ternyata
kalau kita mau bisnis properti paling bagus nih ya. Kalau biasanya kan bisnis properti ini nih kalau kita beli di sini 5 tahun berikutnya dia akan naik menjadi berapa miliar kan gitu. Betul. Silahkan beli Senin naik gitu. Nah, ini kalau kita mau nih bisnis properti paling bagus itu ya wakaf. Kenapa? Karena barangnya masih utuh dan kita selalu bisa sedekah. Maka ada salah satu sahabat Nabi itu yang namanya sampai sekarang itu masih punya rekening di bank dan dia masih bayar listrik sampai sekarang. Utsman bin Affan yang punya kebun yang disedekahkan biasanya disebut dengan bi'ru raumah atau kebun di situ punya Utsman yang sampai sekarang itu hampir-hampir sekarang dibangun hotel. Berarti atas nama Utsman. Kesimpulannya sedekah itu sesuatu yang di bawah infak gitu ya. Lebih khusus daripada infak, tapi dia ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah tidak ada wakaf, hibah dan seterusnya, sedangkan yang wajib adalah zakat. Nah, terkait zakat gimana ini? Iya. Kalau tadi infak itu membelanjakan harta, ada yang fisabilillah, ada yang fi ghairi sabilillah. Yang fisabilillah itu namanya sedekah. Di dalam sedekah nanti dibagi menjadi 2. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Kalau yang wajib itu namanya adalah zakat. Itulah yang kita bahas pada mata kuliah tentang zakat ini. Kali ini dia masuk dalam bab sedekah, tetapi konsekuensi hukumnya adalah wajib. Dia itu wajib. Jadi, infak yang fisabilillah yang wajib. Betul. Makanya nanti ada sedikit perbedaan antara zakat dengan sedekah secara umum. Perbedaannya. Di antaranya begini, memang semuanya ibadah di jalan Allah gitu. Betul. Tetapi ternyata ketika bicara tentang sedekah, itu ternyata tidak hanya cuma bersifat finansial. Maksudnya apa? Di dalam hadis Nabi kan dikatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumnya itu kita sedekah. Cuma senyum kita bukan zakat ya. Tapi senyum itu sedekah. Maka yang membedakan antara zakat dengan sedekah secara umum diantaranya adalah zakat itu dia khusus memang harta. Iya, dia berbentuk finansial, ya kan. Kalau sedekah bisa jadi dia tidak berbentuk finansial. Senyuman. Contohnya senyuman, bahkan kullu sulama, nanti dalam hadis juga dikatakan itu juga bukan finansial. Maka yang membedakan antara zakat dengan sedekah yang pertama tadi yang kalau dikeluarkan, dia berbentuk finansial, berbentuk fisik, uang. Kemudian dari segi hukum, ya kan. Zakat jelas hukumnya wajib. Bagi orang yang tidak membayar zakat dan dia tahu bahwasanya zakat itu wajib bagi dia, maka dia menentang salah satu rukun Islam, ya kan? Maka Abu Bakar pun memeranginya. Kenapa? Karena zakat hukumnya wajib, ya kan? Beda dengan yang lain, misalnya apa? Santunan anak yatim, itu kan dia sifatnya sunnah saja gitu. Kemudian menyumbang masjid, ya kan? Kemudian menyerahkan harta wakaf atau program beasiswa gitu. Ini juga atau biaya dakwah, ya kan? Dia sifatnya sedekah yang sifatnya sunnah. Atau malah memberi makan hewan. Itu juga sedekah juga. Sedekah. Tapi hewan itu bukan masuk ke asnaf 8. Berarti hewan itu nggak dapat bagian zakat. Tapi boleh diberikan sedekah. Maka nanti di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim kan ada cerita seorang wanita dia masuk surga gara-gara memberi sedekah. Sedekahnya itu malah kepada anjing. Kepada anjing. Walaupun ini umat terdahulu ya. Tapi paling tidak pembelajaran dari sini, sedekah itu dia tidak hanya kepada manusia, bahkan tidak hanya kepada muslim mungkin. Bahkan tidak kepada muslim. Benar. Bisa saja. Kalau zakat nanti khusus ya. Kalau sedekah boleh kepada non muslim. Enggak hanya cuma manusia. Kalau non muslim masih manusia ya. Kepada hewannya nanti tidak hanya cuma hewan yang sifatnya kambing, enggak. Ini hewan yang anjing gitu. Anjing itu dapat sedekah dan menjadikan orang yang memberinya itu nanti masuk surga gitu. Nah, ini pelajaran yang kita ambil ya, sedekah itu luas sifatnya dan ini beda dengan zakat. Gitu. Masih ada perbedaan-perbedaan yang lain antara sepertinya kalau perbedaan diantaranya adalah kalau zakat itu dia masuk salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam. Yang kalau sedekah dia tidak gitu. Sedekah secara umum ya. Kalau zakat itu memang salah satu dari rukun Islam.
tentang perbedaan ini, karena waktu juga di segmen 4 sudah habis. Nanti akan kita lanjutkan lagi Ustaz, di segmen yang terakhir, di segmen yang kelima. Para pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus sampai dengan segmen kelima untuk program kita Sekolah Fikih ini. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, akhirnya kita sampai juga di segmen yang terakhir atau segmen yang kelima. Kita akan menuntaskan pembahasan kita tentang pengertian zakat dan pensyariatannya, termasuk perbedaannya dengan istilah-istilah yang lain yang terkait dengan zakat, yaitu sodakoh atau infak dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah sampai pada perbedaan antara zakat dengan sodakoh, Ustaz. Bahwa dari sisi hukum, zakat itu hukumnya wajib. Gitu. Sedangkan sedekah itu hukumnya adalah sunnah. Ya, gitu. kebanyakan sedekah sunnah. Kebanyakan sedekah itu lebih kepada sunnah, gitu ya. Nah, apakah ada perbedaan lain selain dari sisi hukum? Iya, saya pengen meluruskan dulu sebenarnya pertama ya. Kata-kata zakat itu sebenarnya dia masuk sodakoh. Masuk gitu. sodakoh juga. Awalnya. Tapi kalau sekarang ketika ada orang sodakoh yuk gitu, oh berarti dia yang sunnah. Gitu. Ya, Kenapa? bahkan kata zakat juga diwakili dengan kata sodakoh di dalam Al-Quran. Awalnya juga, gitu seperti ya. itu. Tapi ketika sekarang ini kebanyakan orang kan menyebutnya beda nih, sodakoh dan zakat kan beda. Perbedaan pertama memang dari segi hukum. Zakat itu wajib, selain itu namanya sunnah. Sodakoh lain namanya sunnah. Yang pertama. Yang kedua, ternyata zakat itu waktu mengeluarkannya itu khusus. Waktu mengeluarkannya khusus. Ya? Contohnya begini, kalau zakat badan itu khusus, yaitu kapan? Ya ketika sebelum sholat Idul Fitr, bulan Ramadan, ya? Setelah terakhir bulan Ramadan itu mengeluarkan zakat fitr. Kalau zakat harta nanti macam-macam nih, tergantung. Ada yang tiap tahun sekali, ketika nyampe satu haul, nyampe ini satu nisab dihitung, baru 1 tahun berikutnya nyampe 1 haul wajib dikeluarkan zakatnya. Ada juga ketika panen, yang biasa pertanian gitu. Atau nanti dalam madzhab Maliki harta ma'din itu harta ini tambang. Disebutkan bahwasanya dia nggak harus nunggu setahun, yaitu ketika dia dapat harta tambang, keluarkan pada saat itu juga. Atau misalnya harta rikas. Harta rikas itu harta temuan, cuma bukan nemu di jalan, bukan. Tapi rikas ini nanti ada pengertian khusus, yaitu harta yang sifatnya itu dipendam oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Dikeluarkan kapan? Ketika ketemu. Dan ini banyak, yaitu 20%. Maka dari waktu itu nanti beda. Kalau sodakoh, ya silahkan kapan saja gitu. Nggak terbatas oleh waktu gitu. Berarti itu kalau dari sisi waktu pengeluarannya, zakat ada jadwalnya. Betul, gitu, ada jadwalnya yang sudah tersusun. Gitu. Sedangkan sedekah yang sunnah itu kapan saja terserah. Betul. Gitu. Perbedaan yang lain selain dari sisi hukum, dari sisi waktu. Iya. Dari kriteria. Jadi kalau begini, dari kriteria harta zakat, harta tadi kan tidak semuanya wajib zakat. Betul. Ada kriteria khusus. Di mana ketika orang itu kok punya kriteria ini, berarti dia wajib zakat. Contohnya, ketika orang itu bicara tentang zakat emas, nanti ada nisabnya. Nah, itu kriterianya. Yaitu sampai 85 gram emas. Dia nanti sudah nyatu sampai 1 nisab. 1 tahun berikutnya masih ke 85 atau bahkan lebih, dia wajib mengeluarkan 2,5% itu ya. Kalau tidak punya atau misalnya belum nyampe 1 nisab, boleh nggak mengeluarkan harta? Boleh. Tapi hanya saja namanya bukan zakat, tapi sedekah. Makanya nanti kalau ada orang mewajib-wajibkan zakat padahal dia belum wajib, ini harus tahu nih, kalau kita katakan zakat berarti nggak boleh. Kenapa? Karena zakat wajib. Kalau kita katakan sodakoh, ya itu bebas. Walaupun punya duit baru, misalnya emasnya baru 30 gram. Atau dikonversi, masih jauh gitu ya. Dia punya 30 juta. Ustadz, boleh nggak saya mengeluarkan duit saya buat zakat? Kita jawab, kalau mengeluarkan boleh, tapi bisa jadi bukan zakat. Karena belum mencapai kriteria itu. Belum mencapai kriteria. Ngeluarkan sih silahkan aja. Orang pengen infak kan nggak masalah. Tapi namanya adalah sodakoh sunnah gitu. Tidak zakat. Ini dari kriteria. Dari
Harta zakat itu memiliki kriteria, Betul. sedangkan harta untuk disedekahkan tidak ada Tidak ada batasan, kriteria. ataupun ketentuan tertentu gitu ya. Contohnya apa? Yang penting ikhlas saja gitu. Iya, zakat ternak. Ternak. Ternak ini ternyata tidak semua ternak wajib zakat. Tidak Nanti semua kalau ternak, kita ya. bicara tentang fikih zakat al-mawashi, al-mawashi itu hewan ternak. Ternak. Tapi ternyata tidak semua ternak. Contohnya Walaupun apa? ternak burung yang mahal, Ternak burung apa, mahal gitu kan. Iya. Apa ya contohnya yang sekarang Walet gitu misalnya. burung walet ya kan. Itu kan banyak duit nih. Iya. Wajib zakat nggak? Kita katakan kalau zakat ternak tidak wajib. Kenapa? Karena di dalam beberapa riwayat Hanya yang wajib ternak itu tertentu ternak saja. tertentu yang sifatnya itu dia hewan punya 4 kaki yang biasa disebut dengan al-mawashi atau adabah atau hewan yang berkaki 4, kambing, Al-an'am, terus sapi dan juga onta. Selain itu tidak dalam rangka ternaknya, Oke. tapi bisa jadi dalam rangka yang Jual lain. beli atau Contohnya apa? macam-macam. Nanti kriteria tentang ternak nanti kan ada batas nisabnya, minimal berapa nih? Sapi berapa sapi, kambing berapa Berapa kambing, onta berapa onta. Kalau orang ternak lele, kalau kita masukkan ke sini berapa lele kan Yang gitu. harus Apakah dibayarkan 4 gitu ya. lele, 400 lele, 40, ya kan? 400. Nah, ini juga karena dia bukan kriteria situ. Oke. Ini ada kriterianya. Jadi intinya adalah bahwa zakat ada kriterianya, Betul. ada ketentuannya, sedangkan perbedaan ini kalau dari sisi sunnah itu nggak ada kriteria gitu ya. Kalau sunnah silahkan Oke, saja. itu perbedaan yang ketiga. Kalau perbedaan yang keempat, Yang keempat itu beda dari sisi kepada siapa harta ini diberikan atau yang biasa disebut dengan mustahik. mustahiknya. Kalau zakat, ulama menyebutkan mustahiknya hanya ada 8. Jadi posnya hanya 8 nih. Posnya gitu. hanya 8 itu. Kepada mereka lah Kemanfaatannya zakat diberikan. zakat itu diberikan. Maka di dalam surat At-Taubah dikatakan innamas shadaqatu, sesungguhnya sodakoh itu, sodakoh ini pakai kata sodakoh ya, tapi maknanya adalah zakat. Lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha dan lain sebagainya. Dari 8 mustahik ini memang mereka yang berhak menerima zakat. Iya. Artinya sebenarnya selain ke-8 orang ini nggak berhak nih menerima zakat nih. Intinya hanya untuk 8 itu Hanya untuk 8 zakat gitu ya. Tapi kalau selain itu bisa jadi dapat, cuma tidak dari zakat. Tidak boleh dari zakat. Tidak dari zakat, bisa dari infak atau dari sodakoh Oke. atau dari wakaf gitu. Itu Ini untuk- perbedaan yang keempat ya, Betul. bahwa zakat penerimanya itu sudah ditentukan. sudah ditentukan Yaitu yang oleh disebut siapa? oleh Allah Al-Qur'an. Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Iya. gitu. Hanya 8 pos saja mereka yang disebut sebagai mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat. Sedangkan sunnah boleh kepada siapa saja. Iya. Gitu ya. Itu perbedaan yang keempat. Perbedaan yang kelima, Perbedaan kelima diantaranya adalah ini ada kalau di dalam zakat berapa yang wajib dikeluarkan itu ada. Atau yang bisa disebut miqdaru zakat atau prosentase zakat itu ada. Iya, iya. Jadi kalau sedekah kan saya mau ngeluarin terserah saya bersabar Boleh. gitu ya. Tapi kalau zakat harus begitu gitu ya. Iya. Harus Zakat begitu. itu prosentasenya jelas. Ada kalanya 2,5%, ada kalanya 5%, ada kalanya 10%, ada kalanya 20%. Oke. Ini saja. ya kan? Di luar itu Di tidak luar ada itu lagi. tidak wajib. Kalau lebih boleh nggak? Boleh. Tapi sifatnya mungkin nanti sodako. Jadi sodako. Beda dengan sodako. Sodako itu Mau dalam sedikit beberapa boleh. riwayat Abu Bakar itu mensodakokan semua hartanya. Semua hartanya. Nah, Oke. walaupun semua, waduh semua ya gitu. Habis. Umar mau niru nih, nggak bisa setengahnya. Boleh nggak? Ya boleh, karena dia bukan zakat, dia sodakoh gitu. Dan sifatnya bebas. Kita punya duit berapapun boleh. Itu perbedaan yang kelima, ada persentase yang harus dikeluarkan. Persentase berapanya juga ada. Kalau perbedaan yang selanjutnya masih ada? Ada. Ini perbedaan yang terakhir ya. Yang Di dalam terakhir. zakat itu memang nanti kita kenal ada amil zakat. Ini di dalam zakat nanti memang kita bisa bagi harta itu menjadi 2. Harta yang zahir dengan harta yang batin atau tidak tersembunyi. Harta dohir, harta batin. Maksudnya Harta ini. zahir ini bicara tentang harta zakat ya. Nanti ada harta yang wajib zakat dan itu bisa dihitung dengan kasat mata. Iya. Ada yang harta yang sifatnya itu batin, yang orang itu tidak bisa menghitung kecuali yang punya. Nah ini Karena- kalau sifatnya harta dohir itu nanti dalam zakat ada harta tumbuhan, azuru, ya kan, wasimar, harta hasil pertanian, dan juga harta ini hewan. Hewan kan tampak nih, kita punya kandang berapa puluh. Ini namanya harta dohir. Beda dengan harta tabungan.
Iya. Harta tabungan itu Rekening, yang ya. rekening. Itu sebenarnya dalam zakat itu nanti dibedakan antara dohir dan batin. Kalau dohir nanti sebenarnya amil itu datang ke rumah. Dia ngitung nih, kamu punya sapi sekian, wajib zakatnya sekian. Makanya para ulama itu biasanya mensunahkan memberikan zakat itu kepada amil. Bahkan nanti di zaman Nabi, amil itu sebenarnya dia PNS, pegawai negerinya pemerintah, di mana dia digaji dari situ dan dari pemerintah. Makanya dia dapat zakat. Gitu Dapat zakat. Dia datang menghitung uang zakat, di mana zakat memang nanti lebih baiknya diberikan kepada amil. Kenapa? Ini kalau dari segi psikologis memang lebih bagus. Biar orang miskin itu, dia itu tidak malu ketika diberi langsung pada orangnya. Dan orang kaya itu tidak merasa sombong, kamu itu yang ngasih saya gitu. Makanya di dalam zakat itu memang ada perantaranya antara orang kaya dan orang dari miskin. sisi psikologis itu juga ada mempengaruhi. Kalau sodakoh sih boleh saja gitu. Makanya, jadi intinya ada 6 perbedaan itu ya, Ustaz? Betul. Mungkin bisa saya simpulkan 6 perbedaan itu pemirsa bisa dilihat dari sisi hukum, kemudian dari sisi waktu, dari sisi kriteria, dari sisi zakat itu memiliki mustahik yang terbatas pada 4, dan dari sisi persentase, kemudian dari sisi adanya perantara. Mungkin itu yang bisa, atau yang perantara itu amil itu ya. Amil. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari penjelasan Ustaz Hanif tentang perbedaan antara zakat dengan sedekah. Sayang sekali Ustaz, sebenarnya masih panjang sekali pembahasan tentang zakat ini. Di tapi pertemuan karena berikutnya, mungkin di episode berikutnya ketemu lagi bersama antum di episode zakat yang kedua. Para pemirsa, karena keterbatasan waktu, maka selesailah sudah episode tentang pengertian zakat dan juga perbedaannya dengan istilah sedekah ataupun infak. Akhirnya, bagi para pemirsa yang belum bergabung dengan Sekolah Fikih ini, kami persilakan untuk mengunjungi website kami www.sekolahfikih.com. Di sana Anda bisa melakukan registrasi dan kemudian bisa mengakses informasi, materi, dan lain sebagainya. Dan bagi para mahasiswa kami yang sudah bergabung, kami persilahkan juga untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah disediakan, yang biasanya juga nanti akan ditampilkan di akhir tayangan program Sekolah Fikih ini. Akhirnya saya, Stoma bin Abi Nasr, dan juga Ustadz Hanif Lutfi mohon undur diri dari hadapan Anda semua. Ikuti terus program Sekolah Fikih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.